bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah itu yang pertama verbal. Nah, bullying verbal ini seperti bullying yang secara langsung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Citra Lestari Gadis, saya dari kelas 11-2 dan di sebelah saya Regina Rina Sartika dari kelas 11-2 juga dan di sebelahnya lagi Lempung Marani dari kelas 11-1. Kami bertiga siswi dari SMAN 1 Lombagun. Jujur ini baru pertama kalinya kami bertiga mengikuti podcast yang diadakan oleh sekolah. Nah, jadi tema kami kali ini adalah tentang mengatasi bullying. Rina sama Lempung mungkin bisa menjelaskan kepada kita semua apa sih itu bullying dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi menurut pribadi, bullying itu hanya sekedar ngata-ngatain. Misal ngatain fisik seseorang gitu, kekurangan seseorang gitu ya. Nah, jadi yang kena bully ini bisa jadi sakit hati, depresi gitu. Maka dari itu saya pengen nih membahas tentang bullying. Ternyata bullying itu separah itu, bisa bikin orang depresi gitu, stres gitu. Nah, mungkin bisa diperjelaskan lagi oleh Rina Pelempung. Oke. Benar yang dikatakan yang dibilang tentang bullying tadi ya. Jadi bullying atau perundungan itu adalah suatu perilaku yang menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun mental. Nah, bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah itu yang pertama verbal. Itu secara langsung dengan cara mengata-ngatain atau mengejek seseorang gitu di depan orang banyak. Atau juga kayak menjadikan kekurangan seseorang sebagai bahan candaan. Nah, yang kedua itu bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik ini kayak menyakiti tubuh seseorang. Ya kayak misalnya memukul atau melakukan kekerasan lain pada bagian tubuh. Nah, yang ketiga itu sosial. Sosial ini kayak semua orang tahu gitu. Yang pertama bergosip. Kebanyakan kan orang sekarang tuh suka gosip ya, yang enggak gitu. Yang nggak sesuai kenyataan gitu ya. Mungkin ditambah-tambah lagi ngarang-ngarang gitu kan ya. Ya, yang kedua itu berbohong. Nah, yang ketiga itu menyebarluaskan aib seseorang. Kayak misalnya dia punya dendam gitu atau iri, dia bisa menyebarluaskan aib seseorang ini. Atau juga bagian tubuh yang vulgar. Dia menyebarkannya bisa lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, ya WA gitu, WA status gitu kan. Pokoknya dari internet lah, sosial media. Nah, jadi bullying secara verbal, fisik, dan sosial ini bisa dilakukan secara bersamaan. Itu disebut kayak seperti cyberbullying. Jadi dampak dari bullying ini yang pertama kurangnya rasa percaya diri seseorang. Ya dia kayak nggak percaya diri sama diri sendiri gitu, kayak merasa insecure. Ya, yang orang kurang bersyukur ya gitu insecure. Dia kayak kurang percaya diri ya, kurang bersyukur. Nah, yang kedua itu sakit hati. Ya pasti semua orang yang kayak gitu kan pasti sakit hati kan. Pasti yang menerima kekurangannya diledekin gitu kan. Padahal kita semua tuh punya kekurangan masing-masing ya. Punya kekurangan, kelebihan masing-masing. Ya namanya juga manusia kan. Pasti ada aja yang iri atau gimana gitu. Nah, yang ketiga dia keinginan untuk pindah sekolah. Banyakan anak-anak sekarang tuh kayak mungkin karena takut atau trauma gitu ya, sampai dibully lagi, makanya ingin pindah sekolah gitu. Ya, ada juga kebanyakan juga orang yang memilih untuk berhenti sekolah. Ya. Yang keempat, menyakiti dirinya sendiri. Mungkin karena depresi tadi. Ya, dia depresi karena sering dibully. Jadi ada ingin untuk sayat-sayat tangan gitu, contoh gitu kan. Ya, kebanyakan barcode ya. Terus yang selanjutnya itu dampaknya tuh ke pelajaran. Ya, kayak nilai-nilai jadi jelek gitu ya. Nilainya menurun gitu. Mungkin itu aja ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan lagi cara mengatasinya? Jadi cara mengatasi bullying itu kita tuh harus pintar-pintar dalam milih teman, harus menghindari pertemanan yang toksik,
harus pede juga, kayak percaya diri aja gitu, mau berteman sama siapa aja tapi harus ingat batasan. Ya, harus sering bersyukur lah. Ini itu aja ya Kak. Nah, jadi saya punya satu pertanyaan nih Kak. Mungkin boleh dijawab oleh Rina atau Lampung ya. Nah, tadi yang dibilang oleh siapa? Kak Lampung ya. Saya ya. Harus memilih menjauhi teman yang negatif kan ya. Nah, jadi saya ini sudah menjauhi pertemanan yang negatif, tapi mereka ini masih tetap ingin berteman lah dengan saya gitu kan. Karena ya tetap bertemu karena masih satu sekolahan kan ya. Nah, jadi gimana caranya saya menjauhi mereka? Karena bagi saya tuh mereka tuh kayak punya sifat buruk gitu. Misal dalam merokok atau minum kan ya. Nah, jadi gimana cara saya menghindari atau menjauhi mereka? Mungkin boleh dijawab oleh Kak Lumpung. Oke, jadi caranya itu ya tadi kita harus sebisa mungkin jauh dari mereka dengan cara kayak batasi gitu. Kayak misalnya mereka lagi pengen ada rencana kayak ngerokok tadi kan, kayak sebisa mungkin gak ikut dulu, ada alasan. Nah, tapi kalau udah mereka maksa, kayak udah ngerasa terganggu, bisa langsung lapor orang tua, guru, atau ke pihak yang berwajib. Nah, kalau misalnya saya masih ingin berteman dengan mereka tapi saya nggak ada niatan terpengaruh gitu ya Bisa. Nah, itu tadi batasan, jadi kayak ingat-ingat batasan gitu. Kalau mau berteman boleh, tapi yang gurunya gak usah ikutin ya. nggak usah diambil ya Bu. Iya. Mungkin itu aja ya Kak penjelasan dan sarannya, terima kasih. Nah, buat kalian yang sudah menonton video kami, semoga bermanfaat buat kalian. Stop bully, jangan biarkan bully merusak hari-harimu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!